Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadonyo, kembali lagi kita di acara kesayangan kita di podcast Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bersama saya dengan Desbi Sugari sebagai host, dan ada seorang bintang tamu kita, seorang seniman dan sudah terkenal ke penjuru dunia. Wah, kan iko loh. Ya, ini adalah seorang talenta muda Sumatera Barat. Mari kita perkenalkan, yaitu Uda Irnals. Halo. Sehat ah? Sehat. Dari mana tadi kau? Dari Bukit Tinggi. Langsung dari Bukit Tinggi Jadi kemana? coret sih, Kapau. Kapau ya? Kapau. Oke. Agam. Berarti udah Irnal asli Agam? Asli Kapau Kapau, ya? Asli Kapau. Oke. Udah Irnals. Jadi hariku kita akan berbincang-bincang mengenai perjalanan Uda bersama coret menyoret. Coret menyoret ke cerita. Seni lukis ya? Ya, lukis. Masuk seni lukis ya. Oke, dah. Kalau boleh tahu dah. Iko kan mau cerita-cerita balik. Kuliah. Nah, lukisan Uda aku berawal dari apa? Nah, maksudnya masa kecil udah kah? Udahlah mulai mencoret-coret kah atau apa gitu? Berawal dari kuliah, menghindari matematika. Masuk ke seni lukis kan, cari aman. Cari aman ya? Cari amannya masuk pendidikan. Pendidikan seni rupa. Di UPI Bandung. Di UPI Bandung ya. Berarti udah menghindari matematika. Masuklah ke dunia. Tanpa mengetahui lukis. Berarti saya mana tahu. Nol mana? Nol. Wow, sebentar. Kalau awak kuliah dulu bahasa Jepang. Itu juga karena menghindari matematika. Akhirnya Cuma awak lah ada basic dulu di SMA. Ada basic. Nah, ini emang ada. Dulu olahraga justru kan. Lah. Emang enggak dari ketek itu enggak ada nampak nulis tanda-tanda. Nulis puisi model itu Bang. Oke. Tiba-tiba biaknya pengen bikin tato dulu kan. Masuk seni rupa. Oke. Masuk seni rupa di UPI Bandung. Habis itu mulailah jatuh cinta, atau berarti jatuh cintanya kok karena tiba-tiba alah di situ sih, berarti mana? Karena enggak pandai-pandai menggambar itu. Kan lukis sama gambar beda emang ya. Kalau di mata kuliah kan ada gambar. Nah, sedangkan anak-anak di Bandung tuh lah privat, lah les kan. Sedangkan orang harus mengasah skill dari nol. Betul. Di situ kan. Nah, itu tantangannya. Jadi diajak pameran. Skillnya masih mentah. Berarti waktu udah kuliah, ada mentornya. Ada senior kan. Oke, senior menganggap kalau karya udahku mentah mana? Mentah. Masih mentah lah waktu awal kuliah kan. Iyalah, awak dari nol kan. Enggak tahu apa-apa, orang pakai pensiun itu 1B sampai 2B kan. Awal 2B bekas UN. Pakai karet dan hujan. kan. Itu berarti gambar sama lukis itu beda. Beda. Oke. Waktu itu udah memilih yang lukis. Berarti lah ada penjurusan langsung. Penjurusan di semester 6. Nah, alun ada penjurusan lah, alun tahu batu enggak sih ambil jurusan itu gitu. Enggak, waktu kuliah tuh kan semuanya dipelajari, maksudnya ada gambar, ada lukis, patung, ada patung, macam-macam. Iya, semua seni rupa lah gitu semuanya. Ya. Berarti belajar juga gambar berarti. Nah, belajar, harus. Iya kan? Harus lulus. Oke, belajar juga gambar tuh lukis. Nah, lukis. Akhirnya ada penjurusannya Biko. Ada di semester 6 besok. Di semester 6 tuh pilih lukis, gambar, patung kayak gitu ya. Dan udah milih lukis. Karena satu-satunya seni yang bebas cuma lukis menurut Wak emang. Emang kalau gambar bisa bebas. Nah, gambar apa yang dilihat itu yang dituangkan ke media kan. Kalau lukis apa yang dirasakan itu yang dituangkan. Oke. Mulai ada titik temu ya. Aku sok tahu. Nah, ada beberapa seniman yang wajib lukisan tuh mungkin bagi banyak orang. Karena kan lukisan kanvas itu kan bagi banyak orang mencari lukisan tuh, apalagi yang abstrak tuh. Bagi orang-orang awam pasti itu kan. Cuma kalau bagi orang yang ngerti dan paham seni, mestinya mikir ada rasa di dalam tuh. Berarti disitulah perbedaannya lukisan dengan gambar. Gambar
tidak terlalu menyentuh ke rasa kalau gambar. Hanya keren, bagus. Sebatas itu. Kalau lukis ada cerita orang nonton tuh lamo gitu. Nah itu asiknya. Berarti tanya maksud lukis. Nah di mana tak sedihnya sih, di mana pas senang sih. Karena ada curhatan di dalamnya. Siap. Nah sebenarnya ada yang menarik dari lukisan Uda Irnaus yang awak pengen tahu. Nah lukisan yang kebanyakan awak tahu, maksudnya kayak abstrak, misalnya kan, atau ekspresionis. Atau apa surrealis apa semacamnya kan. Tapi yang udah apa sih genrenya? Kalau untuk di literasi Indonesia itu masuknya ekspresif. Oke. Nah, tapi kalau untuk di Eropa asalnya yang patokin seperti ini bang, namanya cobra painting. Cobra painting itu tujuannya dulu untuk seniman itu jangan de buffet namanya. Kalau dia tidak melukis stresnya. Oke. Jadi kayak terapinya lah. Akhirnya mendalami, asik ya dunia terapi lukis gitu. Berarti waktu itu udah sedang stres berarti? Ya ada stres berupa cinta. Berarti perasaan udah tuangkan melalui itu di kanvas juga ya? Ada kanvas, ada kertas, ada semua yang bisa medianya ya. Malah pos polisi waktu itu sempat masuk kanvas mungkin sehari. Berarti pernah vandalisme itu ya? Yang vandal. Tapi vandal secara lukis ya. Iya. Kebanyakan orang salahnya kok bang. Ingin melukis di tembok dan itu bukan mural gitu. Cuma medianya berubah gitu. Iya. Yang kan mural apa sih gitu. Iya, betul. Hanya medianya. Hanya media berubah. Sebenarnya itu lukisan ya. Itu lukisan tergantung si senimannya mengonsep itu apa sih gitu. Oke, siap. Nah, yang awak tanya celai apa tadi ekspresif? Kalau tiba-tiba cobra apa tadi? Cobra painting. Belanda itu tepatnya. Nah, itu kan ada yang beberapa lukisan udah yang kayak yang udah untuk terlapau dulu. Iya, kayak masih aman. Jadi semacam ada jahitan gitu. Kayak itu tuh maksudnya apa sih kayak gitu? Kan dulu studionya namanya Usus Buntu, Bang. Oke. Usus Buntu itu lahirnya di Masaki. Lahirnya si studio, Usus Buntu studionya waktu pas lah Usus Buntu di Advent gitu. Waktu itu berarti udah Irnaus sakit. Sedang Usus Buntu. Oke. Pengen bikin studio, tapi di rumah sakit ya. Karena kawan membawa ke rumah sakit swasta, kan tidak terbayar bang. Jadi kabur pakai baju pasien. Iya. Dicoret lah di baju pasien tuh, sampai kali masih ada tuh Usus Buntu. Nah, mulailah jahitan tuh di situ kan bekas-bekas traumatik di rumah sakit tuh. Nah, jadilah ada sugesti ke situ. Siap. Dianggap sama kawan-kawan karakter. Iya. Kalau Dewa itu jadi karakter maksudnya dari beberapa lukisan udah ciri khasnya di situ. Ada beberapa lukisan yang beberapa atas adonya. Hampir rata-rata pasti ada. Hampir rata-rata ada unsur jahitan di situ ya. Tetap ada seniman nggak boleh sakit. Harus sehat. Tapi bener gak sih seniman tuh kan kalau yang banyak orang tahu gitu stigma di masyarakat lah seniman. Kemudian udah setuju dah stigma atau anggapan banyak orang kalau seniman tuh urakan, malas mandi. Balas mandi ya, kalau balas mandi setuju mungkin. Kena mungkin waktu berkaryanya waktu itu berhenti ya. Baku gitu waktu itu. Tahu-tahu lah biswa sih gitu. Makanya jarang mandi kan. Atau takut kalau mandi tuh hilang kesakitan. Enggak lah tuh. Tapi gini emang butuh sehat sih kalau rason gini bang. Seniman tuh harus butuh sehat. Iya. Harus bisa mengontrol apa namanya tuh memanage waktunya tadi. Betul. Kapan waktunya istirahat, kapan waktunya. Karena seniman bukan preman kan. Iya. Tapi kalau ya namanya seniman ketika sudah lama aku seketik lagi kan. Kita sudah lah tiba ke subuh cari. Betul lah ya. Betul benar. Tapi kan ada anak payahnya. Nggak konsen berkarya kayak dulu gitu. Oh iya. Ada istri yang nggak dua, ada anak yang nggak dua kan. Nggak dua istri, awak nggak dua istri. Jadi kurang konsen lah. Kurang konsen kalian mah. Berarti kini waktu itu udah mulai boleh kah yang masuk kuliah tadi sampai ke yang Usus Buntu tadi masih kuliah.
Masih kuliah tuh bang, tuh di semester akhir. Jadi karena keseringan suges kawan-kawanku menjauhi Wak, karena skill dakdo. Berapa tahun? Sampai setengah tahun aku kuliah pas. Ya. Dendam tuh, kok udah diajak pameran terus gitu. Bikin pamer, bikin statement mereka. Nggak level dan pameran kalian doang. Level itu di luar negara gitu. Wah, mindsetnya gitu ya. Sampai tahun kuliah tuh dijauhi terus gitu. Masuk kelas, sama seniman luar negara datang sih. Udah tuh bang. Karena pernah terucap gitu. Ya, akhirnya tersuges tiap hari kan dengar kata-kata itu. Iya. Baca caranya supaya karyaku dibuka luar gitu. Iya. Terwujud tuh di skripsi. Jadi ada Annie Brutz namanya dosen di Jerman meneliti tentang lukisan yang tekstur. Abang kan waktu Talapa kan karate ya. Iya. Yang kanvasnya. Jadi kalau kanvasnya lukisannya bisa dinikmati sama tunanetra. Jadi tunanetra bisa menikmati lukisan kan. Siap. Nah itu penasaran lah waktu itu Universitas apa itu dari Jerman datangnya ke Bandung meneliti. Nah akhirnya Star Syndrome lah. Iya. Itu seniman luar negeri dong gitu. Yang lain gak lawan lah gitu. Nah itu dah. Mungkin sana di rumah penasaran Pak Asi. Kan mau kan bicara-bicara yang namanya lukisan tuh harus dicari ya. Harus. Kalau Bang Cigo dulu Viti berikut ini. Boleh. Oke, check it out. Nah itu lukisan-lukisan dari Uda Irnalsa. Bagi dosen-dosen di rumah pasti kan bingung. Wah lukisannya Coret tuh ya. coret kayak gitu bisa mendunia itu kan. Dia di akhir Viti tadi ada berawal dari Facebook. Akhirnya bisa menuju dunia. Gitu. Kalau kan gaptek bang. Jadi Annie Brutz tuh dulu messengeran gitu. Oke, masih messengeran Iya, tuh ya. Video call, tapi dia bahasa Inggris tuh kan. Iya, Video iya. call sambil cari kamus. Oke. Banyak sih pelajaran dari kan datang ke Bandung. Karya di Bali dicobek semuanya. Hah? Di Bayu di depan dicobek. Betul? Jawabannya waktu itu saya ini orang kaya, saya harus jadi lukisan yang saya beli itu pigmen catnya harus tahan berapa lama, frame-nya harus bagus gitu. Nggak ada waktu lagi saya untuk nge-frame lagi. Oh, gitu. Itu pelajaran berharga lah. De Ajo tuh. Cewek. Oh, cewek. Dosen. Oh. Berarti si orang Jerman tadi kok. Datangnya ke Indonesia. Datang Indonesia. Untuk bersobok Dairnal mencari karya Dairnal. Emang niatnya untuk Bali kan. Emangnya Bali. Kira pasti bunyi kecewanya. Kecewa karena packagingnya gitu. Kualitas cat yang dipakai, kualitas frame yang dipakai, nggak ada pakai frame waktu itu. Oke. Langsung disobek depan mata. Tapi dibayar. Dibayar dulu gitu. Ini ilmu buat dulu ini. Oh, itu ceknya ya. Oke. Keren, kan? Itu yang jadi motivasi tambahan berarti itu Dairnal. Nah, pasca itu Pasca tuh mulai memperbaiki lah. Perbaiki karya, masih pigmen warna yang cat apa sih kualitasnya yang pigmen tuh bisa tahan berapa tahun ke depan. Contoh karya yang Wagih kau talak bang. Iya. Berapa tahun belakang ya karya? Masih awet enggak si warna? 2007 balik, 2022. Nah, cari perbandingannya terus berapa tahun ke depan masih model tuh enggak gitu. Masih. Itu yang pengen kolektor tuh kan pengen gitu. Iya, Kalau bisa usia lukisan itu 1000 tahun ke depan. Iya. Masih sampai anak cucu masih utuh gitu Masih ya. itu. Itu PR. Oke. Habis itu udah mulai memperbaiki packaging segala macam ya. Perbaiki pokoknya media lah. Oke. Dari situ Mbak A yang udah menuju yang dunia tadi itu.
Tadi ada Dustin Rufian kan, dicuplikan tadi. Dustin Rufian tuh komunitas Dustin Wish tuh perandalan di sini kan. Iya, iya. Nah, kebetulan ada paham-paham lah yang sangku dulu gosip sih adunya. Sekte-sektenya. Sekte-sekte itulah. Dari anak-anak itu. Jadi nggak tahu pura-pura beli atau baang. Dari awalnya US lah dulu. US itu tersebar lah luas di sana gitu. Kayak jo kacang lah. Sebar sampai ke Slovakia, Jerman kan Nimrud ya. Jerman orang dikasih lah beli. Turki. Berarti ada orang kawan-kawan di Indonesia. Ternyata satu sekte. Satu sekte dari lingkaran tuh. Oke, maksudnya yang pertama kali membeli karya-karya Uda kok justru ini tadi yang Bali Jangan Sobek. yang sobek tadi itu yang membeli. Berarti balik ke Indonesia. Ya, ada beberapa karya yang dikoleksi yang Bali dia. Awak ngirim ke situ kan. Oh, udah mengirim dengan packaging yang sudah bagus. Dengan kualitas cat yang udah bagus, kanvas yang udah bagus. Udah kiriman kayaknya balik. Dari Inyo menyebar tuh balik. Bukan. Yang menyebar sampai ke Slovakia tuh dari siapa? Dari anak-anak Dustin Rufian. Jadi penyangklong nomong, pemipa. Oke. Ada yang order dulu baju sih sebetulnya. Iya. Baju dia order tuh Einstein sama apa gitu, Popeye. Oke. Ada cangklongnya untuk materi untuk mendalami karakter karya. Beli lo cangklong, nyangklong lah. Posting ternyata banyak yang suku satu tuh. Cangklong kok no ya. Rokok yang diisok jo kayu. Kayak pipa tuh kan. Pipa. Anak-anak Inggris lah yang menyebarkan luaskan gitu. Oke. Dari karya. Nah, akhirnya udah yang dipanggil ke mana tuh? Perancis nih. Iya, Prancis. Nah, Galeri. akhirnya udah yang dipanggil ke Perancis tuh awalnya. Kalau itu sistemnya galerinya mencari ini sih penyebabnya. Karena di Jerman kan heboh tuh si karya seni rupa bisa dinikmati oleh tunanetra, kan aneh tuh. Oke. Oh, di situ benang merahnya. Benang merah di situ Oke, kan aneh. Jadi ada galeri apa itu? Masih ada MOU itu. Jadi pakai dana talang kan bang, harus berangkat ke situ tuh. Oke. Minta lah ke pemerintahan, mungkin entah miskom ya. Iya. Antara nggak tahu birokrasi atau datanglah ke kementerian saat itu. Dikasih amplop putih gitu. Wah cek bisa berangkat dong ke Eropa gitu. Itu kita 100.000 gitu. Modal kawan doang dari Padang Jakarta saya. 100.000. Hampir 1 juta kan. Akhirnya dana talangan dari kawan. Ada koin buat Irnal tuh dulu. Wow, Ada di tuh. kitabisa.com loh nah. Nggak tahu lah, dari kawan-kawan lah. Cuma nggak usah lah, Iya. nggak usah lah berangkat. Biarlah karya saya sampai gitu. Iya. Akhirnya menikmati Zoom meeting lah kami sebelum corona lah ya. Sempurna Sebelum corona. lah biasa. Jadi Zoom pembukaannya artis talknya tuh lewat Zoom. Iya. Karya sampai di situ, Heeh. Zoom gitu. Gue ditanya orang bahasa Inggris, wah jelek Google Translate. Kadang sebenarnya Indonesia aja gitu. Tuh baca ada orang bisa memahami. Itu terjemahan surang gitu. Lah lu yang butuh gue kan gitu. Oke, jadi di sana yang belum tahu, jadi udah di Nalsko karya-karyanya kok lah dikenal baik oleh di dunia ya, dengan genre apa tadi? Ekspresif atau Cobra painting. Sangat membanggakan. Balik awak ke dunia udah dunia lukis melukis Dunia gaib ya. Nah, aku memilih genre itu dah. Ya Kan praktis ya. kalau lukisan kan banyak yang lain jenis. Nggak ada yang bisa selain itu. Gue realis apa bosan bang? Oke. Realis bosan lah. Foto sih lah gitu mengarelis. Iya dah. Ala-ala mirip jangan asli nah. Temen tegura nggak lucu gitu. Padahal sukunya warna-warna kan lucu-lucuan, warna-warna pink yang nggak laki-laki banget gitu. Nah, itu. Makanya mainnya aku bisa sampai itu. Kalau yang udah untuk di Hotel Lapau dulu coret-coret. Pakai apa tuh? Mix media tuh bang. Ada cat air, ada oil pastel, ada pena biasa tuh. Oke. Terus ada fiksatif tuh untuk awet karya itu. Jadi udah Inalko pernah membuat satu lukisan dengan ciri khasnya
yang logo telapau dibuat tapi coret-coret ala Udayana, ternyata dengan berbagai macam alat lukis ya. Bentuknya sederhana, kan alimo. Justru kan banyaknya brand-brand luar kan pengennya dicoret logo. Iya. Dulu tuh Petersian salah. Cerutu salah. Covernya tuh diganti sama lukisan. Dengan lukisan coret-coret ala Uda. Oh, keren. Ya. Aneh. Anehnya gitu. Kalau kecil orang seniman tuh gilo, lebih gilo kolektor. Iya. Kok balik karya mahal-mahal untuk dari orang gilo gitu. Ya, dari orang gilo. Berarti dia lebih gila gitu. Atau nyerak tentu ke makan PPT lah. Iya. Oke. Kembali lagi yang tentang kok kan mengenai karya-karya udah di dunia lukis-melukis. Itu waktu udah masih di Pulau Jawa atau alah di Siko yang masa udah yang pai ke kan mau tahu yang karya udah sampai ke dunia tuh? Di Bandung memang. Waktu masih di Bandung. Waktu masih kuliah berarti. Setelah skripsi lah. Setelah beres skripsi. Setelah skripsi tapi berarti masih aktif maksudnya. Masih sangat bergebu kan. Iya. Berarti masih aktif sebagai mahasiswa. Mahasiswa aktif maksudnya. Awal-awalnya. Iya. Pasca lah. Kalau lulus misalnya belum bisa lulus, jackpotnya di situ kan. 2006 balik, 2007 balik. Atau apa respon kawan-kawan udah yang balik aku sekre. Oh, jelek dang bahasa. Itu tak boleh sih, star syndrome tak boleh. Iya. Pulang-pulang langsung menggaya. Apa sih Bali sedulah? Pegang. Tak boleh sih bang. Itu salahnya gitu. Kalau berarti sempat gak menyombong jadinya. Sempat, karena kan di press selama 4 tahun kan. Iya. Sampai tahun dengan ciptaan ya. Dan gak kenal kan. Kucilkan ya. Cari les tuh gak ngerti kan. Gak ada. Udah itulah bang. Memang kayak itulah kehidupan tuh nak. Iya kan kau sosok bijak loh kau. Sama lu sih orang awak bang. Kadang nggak tahu lah ya, mungkin persepsi ya saya. Banyak orang awak yang ngecen kalau pelaku seni, ngecen saya tuh seniman. Agak ragu orang ngecenya seniman. Wah dapet kok dari kawan-kawan dari luar kan. Kalau ngecen, was, lu jadi seniman sih. Nggak kamu orang beli karya bang. Why? Karena nggak profesional. Saya mau beli karya yang benar-benar seniman gitu. Kalau Eropa khususnya, coba lah bang ke Eropa, orang Eropa tuh harus ngecek proporsional gitu. Saya tuh ahli loh di lukis, baru nyoba Bali. Oh gitu. Kalau ngecek ragu-ragu masih belajar, nggak di Bali tuh walaupun karya bagus. Siap. Yang branding harus bangga gitu, bangga. Artian kan pelukis juga manusia. Betul. Seniman itu kan profesi. Betul. Masa contoh polisi lah, polisi dia enggak polisi udah berbeda jauh. Itu kan. Betul. Itu emang profesi awak kalau emang bisa diuangkan ada masalahnya kan. Kecuali ada beberapa hal yang emang beberapa karya awak emang hanya untuk dinikmati awak sendiri. Oke. Nah, itu agak jam seketik ya. Setelah dari Pulau Jawa terus di UPI waktu masa-masa kuliah, selesai masa kuliah udah transisi udah balik ke kampung tuh bah pandemi corona okay. Corona hal yang sama seperti banyak orang ya. Ya tapi ada terakhir tuh karya kolaborasi 6-7 negara lah. Kebetulan tuh rumah kan dari Bandung. Iya ngecek lah. Nah lu orang mana? Orang Minang. Mana Minang lu di lukisan? PR kan jadinya. Yang kau cari tahu tentang Minang. Jadi kayak ke Minang kau merantau balik lah 2 tahun terakhir pengen cari apa sih Minang tuh gitu, untuk masuk dalam karya gitu. Oke, berarti waktu ada buat satu orang teman yang mengatakan lu orang mana? Orang Minang. Kok nggak kelihatan di lukisan? Ya, kok nggak ada Minang lu dari fisik visual pun nggak kelihatan kan? Iya. Dari pribadi pun nggak kelihatan orang Minangnya. Dari lukisan pun nggak ada Minang. Kecuali orderan kan? Ya udah, kecuali orderannya utalapo ada lapo orang Minang. Berarti ada maksudnya ada keinginan udah memasukkan unsur Minang ke karya. Kebanggaan. Cuma alun tahu di bagian mana yang dimasukkan. Berapa lah, tapi tidak diposting gitu. Berapa lah tabang-tabang lu. Oh, dijual ya? Oke. Siap. Nah, kalau boleh tahu kalau yang kayak ukuran alimo itu penjualan berapa sebenarnya?
Masa tahu. Masalah aku Masa mau tahu ada kawan-kawan di rumah yang pengen order gitu. Nggak laku kalau di siaran. Kok bisa jadi motivasi lo untuk dosen di rumah? Oh ternyata jadi pelukis itu menghasilkan juga loh. Bisa, kalau di Bennett bisa adolahnya kan. 300.000 plus baju. 300.000 plus baju. Wow. Baju dengan gambar yang sama. Gambar yang sama. Wah keren. Dijamin tak do yang pakai. Dijawab iya. Custom kan? Awak sudah disambut balik tu. Iya udah. Awal siap menggambar itu sudah ulang membuat ulang tidak bisa. Oh berarti yang lukisan yang di baju itu bukan Special edition. Ya maksudnya si baju si gambar. Di baju itu digambar langsung. Bukan di Bukan kan? Cuma di scan. Di scan. Terus ada sublim lah, print sublim, bang di sublim. Oh. Jika itu di sublimasi. Oke. Kayak gitu prosesnya. Kayak Pak Morton tahan mau dirandam 2 tahun pun masih model itu warna. Lah diuji lah. Ke baju udah yang kok? Nah, aku yang bakal rilis lah Santale. Kebetulan ada kawan-kawan UMKM Di Agam. Oke. Yang support, terus ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan yang di Rito. Tadi ada karya kolaborasi sama Rito dari Jepang, tapi Australia apa ya? Tinggalnya. Yang tren gini gitu. Oke. Jadi kok luar dalam kok? Di luar sih, Bang. Ikut tekniknya cabut warna. Jadi warna hitam tuh dicabut warnanya. Loh. Dikuaskan jadi warna itu hilang gitu. Oke. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Ternyata ada teknik cabut warna. Ada discas kalau di nggak cabut nyawa. Banyak lebih. Kalau baju dalam enggak? Obat dalam merchandising. Itu udah jauh gambarnya. Iya. Nah, kan ada unsur Minang tuh. Gini-gini baru keluar kan. Iya. Serongkang misalkan. Sudah bintang dalam negara dia pengen bahasa yang bagus lah kan. Oke. Pepatah Minang. Oh iya. Karena kalau saya lihat Minang persepsi abang 2 tahun di situ kayak merantau asli Minang tapi tidak tahu Minang gitu. Oh iya. Minang tuh kayak krisis identitas. Iya. Dan kini makonyo udah balik ke kampung. Salah satu alasan walaupun orang GT cuman mudah-mudahan lah ada 0, berapa persen yang berubah gitu. Berubah ya. Nah itu dah ada yang lewat kok dah. Siap. Boleh anak. Boleh. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Masih bersama Ambo, Desbi Sugari, dan bintang tamu kita Uda Irnals. Jangan lupa sana saksikan acara podcast Tampek Motako setiap hari Senin dan Selasa pukul 1 siang. Bisa sana tonton di TVRI Sumatera Barat. Bisa juga nonton live di Instagram, Facebook, dan YouTube. Bisa juga sana tonton di aplikasi TVRI Klik. Bisa sana download di Play Store atau di App Store. Oke, kita balik baca itu yuk Uda Irnals. Uda Irnals. Tadi cerita kita agak terputus gitu kan. Nah, transisi udah yang dari dari rantau untuk pulang ke kampung. Salah satunya tadi ada semacam pelecut lah dari teman-teman. Krisis identitasnya. Krisis identitas. Nah, sebelum balik ke kampung tuh, jadi udah karya udah katanya nggak ada unsur Minangnya. Betul. Habis itu tadi krisis identitas tuh maksudnya orang Minang nggak tahu Minang gitu. Iya, orang Minang nggak tahu. Minang. Orang Minang nggak tentu aja Minang. Nggak tahu aja itu. Akhirnya ada udah motivasi itu kini lah diterapkan atau pengen menerapkan. Ada sih beberapa karya emang ya yang selang proses dibuat ini, baik itu lukisan atau buku atau gerakan kecil lah yang sedang dibuat letupan buku salah satunya, tapi berarti fiksi ya buku fiksi. Berarti satu sisi lain dari Uda Irnals yang seorang pelukis ternyata juga menulis buku. Ya curhatnya lah gitu. Mengenai lukisan tentang Minangkabau. Kalau dibuat literasi bisa dibakar sama Nik Mama kan. Jadi buatlah fiksi ya, cari aman lah. Oh iya, kalau itu fiksi kan bukan cerita sebenarnya. Cari aman. Oke. Itu mengenai apa? Mengenai tentang kehidupan sehari di Minang. Oke.
Ikoko sebuah karya ada fiksi dari Yuda Irnaus yang alah terbit. Alun. Dalam proses. Ah. Endingnya belum dapet gitu Oh, ending yang belum dapet. menggelitik. Endingnya biasanya kan kalau orang happy ending. Nah, masih ada sesuatu yang ditinggalkan kayak yang masih dipikir apa kok surau tuh ado sih gitu. Oh, Wow, udah tua. paham. Ya kan? Oke. Maksudnya kesana lah. Apa penonton penasaran saya? skip. Itu rencana bila diterbitkan ada planning? Nggak tahu deh bang. Nggak tahu. Karena kalau pasuan Beko nggak sesuai moodnya Beko kan. Oh iya. Beda, nampak beda lagi kan. Sama dengan melukis Halaman, ya. ya. Menulis itu pun butuh mood. Betul. Biko jangan gara-gara anak skeptik kok alah malah lihat endingnya aku kacau dia. Berarti tinggal ending selai berarti. Ending. Oke. Prolog terakhir. Selain menulis tuh ada maksudnya menulis yang fiksi itu ada menulis yang lain? Dulu ado sih. Kalau Oke. dulu masakan mana-mana itu Masakan. ya masakan kapau kan. Kau malu melempek ya kak. Iya. Tapi gondrong tuh bang. Tapi gondrong masak kan. Ada Belum. 35 jenis masakan kapau. Udah membeli buku itu. 35 jenis Jenis masakan khas kapau. Oke. Cicir Cibu. Alat terbit. Alat terbit. Lah tersebar dari 2007 balik lah. Alah lama berarti. Lama. Di mana kami kok bisa mendapatkan buku itu? Kalau Di rumah Renal. kayak yang dari Jakarta mungkin habis ya. Mungkin kalau Dewa kan jual bang, bagi-bagikan. Oke. Karena bukan awak yang nulis dari pikiran, Wak. Itu kan pikiran masyarakat kapau, hanya iya, bukan iya, gitu. iya. Simple lah gitu. Oke, dengan tujuan Pengennya ada sesuatu yang tidak terwujud lah waktu itu kan ada problem lah sama orang-orang. Ya kalau misalnya jatuh bom Hiroshima di kapau, otomatis budaya masakan kapau hilang dong kalau belum buku ya gitu. Literasinya ada. Literasinya habis kan. Oke. Minimal untuk pegangan anak cucu nanti. Ini makanan kapau ada dulu gitu. Oh iya. Kode Rajako ada bukunya. Ya. Oke. Kitab Dan- suci ya. Kitab suci itu ada 1 sendok garam enggak dulu emang bawa gramasi gitu. Gram untuk 1 porsi gitu. Sebelahnya didetailkan lah makanya ada problem banyak lah 3 bulan. Nggak sendok main dia ya. Cuma 1 sendok teh ya. Satu Secukupnya. SDT Iya. secukupnya ada tuh ya. Oke. Tambahkan air kalau terasa agak pedas. Nggak ada tuh. Gadonya ya. Berarti Suhu parah gitu. tadi udah menyinggung masalah apa hak kekayaan intelektualnya semacamnya. Ada bermuara ke situ berarti. Ada. Oke. Pengen. Keren lah ya. Pengen. Mudah-mudahan dia kasih Tuhan kan. Iya. Dan masih hubungannya mungkin ada berhubungan dengan si kapau tadi itu. Ya. Kapaunya udah ada sebuah kafe Kolaborasi dengan Lapak Kapau. dengan Lapo Kapau di Kapau ya. Di Kapau. Tapi khusus kayak minumannya specialty. Khusus teh-tehan ya. Teh-tehan. Teh. Kebanyakan kopi pasti ada ya. Oke. Teh dari white tea sampai teh stevia tea. Nurmala Hayati. Karena asik bang kayak lukis kan. Kayak mau Kolaborasinya dalam maksudnya bagi hasil. ya bagi-bagi aja. Oke. Kalau ada kegiatan lainnya maksudnya? Aduh, Senin tuh kini lah dalam program tuh Senin melukis bersama anak. Senin melukis. Sama anak ketik gitu. Kini Lena. Senin kini apa dulu besok ganti kan. Oke, berarti jadi besok Selasa melukis. Mencari karakter anak, aja curhat gitu kan. Kalau di Bandung dulu pernah ada anak yang ndak nih ketemu sama orang tuanya gitu. Oh. Jadi problemnya orang tuanya carai, kalau datang masuk ya ngelukis lah, jadi sambil cerita. Iya, Akhirnya kini lah mampunya untuk berkomunikasi sama orang. Nah begitu pun yang kini ada beberapa pasien lah. Pasien sebenarnya. Dukun. Berarti ada berapa orang ini pasien? Kini 3 ya, 3. tiga pasien yang rela pergi ke dukun Irna. Iya. Harus cari saya takut ya. Tuh anak-anak tuh berarti belajar melukis. Belajar jujur ya bang. Maksudnya? Anak usia 3 sampai 7 tahun tuh disitulah wujud seniman yang murni. Dari 3 sampai 7 tahun.
Oh, berarti anak awak bisa kok. Ya, Oke. itu yang murni. Oke, Baku oke. murni. Karena kalau di usia yang lah tahu literasi itulah baku. Oh, lah tahu benar salah. lah tahu benar salah. Lah tahu pakai trik-trik Ya. yang macamnya. Nah, cuman kekurangan anak dari 3 sampai 7 tahun tuh objek kan. Jadi harus bertanya. Itu gambar apa sih? Seluncuran. Berarti kan yang seluncuran tuh. Oke. Karena saksi orang tua kan gambar bentuk bunga, apa sih cerita di bunga tuh gitu. Iya. Ah itu yang harus ada nggak dari anak kan? Berarti selama anak-anak tuh melukis dari mana bertanya tadi? Ya tanya tadi cerita. Baku warna Kecilnya, merah. Gitu. Baku bertanya saya tadi. Awas sambil praktek lah. Gambar om seburu. Tapi laku kan. Benar-benar betul. Oh, oke. Gitu. Berarti menumbuhkan rasa percaya Percaya diri juga. Walaupun misalnya gambar malum lah anak-anak gitu Ya. kan. Gambarnya belum terlalu berbentuk. Yang ngeri itu bang, untuk anak kok pembunuhan kreativitas terbesar di Indonesia tuh gambar gunung, sawah. Itu kan ngeri tuh. Dari ketik awak lah disindrom untuk membunuh kreativitas anak loh. Disamakan seluruh Indonesia, dikotakkan gitu ya. Bang kok berhenti mengajar tuh gara-gara itu. Gunung, Sawah. jalan, sawah, danau, buruang, matahari. Itu tas yang gue kan dampaknya anaknya harus jadi misalnya gambar coret doang atau pesawat kayak Iya. akhirnya jadi guna tuh miris kan. Iyalah. Miris lah. Dari Sabang sampai Merauke gitu. Iya betul. Pakai garis pinggir. Wah, gue meme-nya be gambar tuh. Pasti kalian pernah gambar ini ya? Rata-rata pernah. Pasti aja. 99% pernah. Kalau gambar apa? Lereng kecil. Itu bagi luar negara nih tuh bang, yang kok pintar ya satu negara loh dibodohkan gitu. Kenapa dibodohkan katanya? Karena setiap manusia kan punya karakter yang khas masing-masing. Oke, siap. Ternyata dikotakkan kan di seni rupa loh. Dipakemkan ya. Harus meletu gitu. Sedangkan seni rupa tuh Bebas kan? Bebas. Bebas. Kalau Mau bisa dia jangan tulis sama garis, ya. Iya. Nggak mungkin sama lah harus. Iya, kalau bisa jangan sampai sama. Hebat tuh. Dan kan Dairnal kan ketutik tadi sambil anak-anak itu curhat. Berarti seorang pelukis kok ahli psikologi juga berarti. Bukan Ada maksudnya teras sih bang, baper ya. Baperan sih orangnya sebenarnya. Lebih ke baper sih kan. Kalau setahu yang kalau pelajari di literasi pelukis tuh wajib baper kan. Dia tahunya sifat emosi sedih itu dia yang mana sih. Oke. Emosi senang tuh yang mana sih. Ketika panggil kan. Oh butuh senang simpan dulu senangnya gini untuk karya di mana panggil gitu. Apa sih tadi ini? Oh cerituan. Maksudnya kan gitu. Kan udah melukis ya. Hmm. Lukis misalnya panggil, "Woi sedih datang." Oh, ya, lukis sedih. Prosesnya sedih atau Sedih, orang ala jadi lukisannya orang bisa memahami kalau kok di sini ada unsur sedihnya. Berarti ketika memanggil tuh memanggil nyawa ke situ. Iya betul. Kayak gitu berarti. Harusnya orang yang masuk ke dunia literasi seni paham itu, karena unsur seni itu dampik kok bang. Garis lengkung itu lah disimbolkan kalau garis lengkung itu garis senang. Oke. Orang yang masih senang pasti lengkung. Nyepak sapan garis lurus kan tetap ada lengkungan. Contoh lah lahirlah Love kan. Oh, oke, siap. Patah-patah tuh marah. Maka Love kalau patah-patah mukul kan ada kesedihan. Oke, siap. Oh, itu dasarnya lah Dasarnya ya. gitu. Oke. Menurut buku Kartika DS tuh halaman bara 20 gitu. Oh, berarti dari jenis apa dari guratannya Ya. itulah tahu kalau itu tuh Karakternya, karakternya emosinya, emosi. Dan emang kayak gitu lah ya. Emang kayak gitu. Emang kayak gitu. Psikologi manusia kan masih kayak gitu. Kalau misalnya gambarnya gak kareh tegas misalnya. Sedang berang kan bisa cabiak karate gitu kan. Iya. Nggak karate objeknya kalau berang kan. Oke. Berarti emang lukisanku sebenarnya tanda kutipnya ada nyawanya. Ya. Ada Dan itu tidak bisa dinikmati, tidak bisa ditonton kan bang. Orang untuk orang nonton model itu gitu. Mungkin asik kan di sini itu tidak perlu banyak penonton sana. Iya. Kayak ada musisi tuh kan. Iya. Yang nggak tahu. Ya sederhana kan mengapa ke Dufan, biasalah Dufan di rumah surang gitu. Kan orang lain nggak ngerti gitu. Iya. Biasalah jalan-jalan di model gitu. Kalau misalnya seluncuran TK aduh. Oke ya. Ya sebenarnya masalah kesenangan tadi dia ya. Tinggal dipanggil kan. Panggil datang senang datang kan. Oke, balik ke yang Kafe. anak-anak tadi tuh deh. Kan tadi udah bisa maksudnya menggali anak-anak itu untuk bisa curhat.
Nah, rata-rata yang dilampiaskan oleh anak-anak, kalau dalam terkutip lampiaskan ya, yang dilepaskan oleh anak-anak tuh melalui lukisannya itu rata-rata tentang apa? Proses bermain sama dikekang sama orang tua kan. Oh, Anak tuh butuh main kan. iya. Nggak butuh les anak tuh. Betul. Butuh main kan di usia segitu. Kan sayang momen yang awak sendiri pengen di masa tua adu balik gitu. Yang nggak ada pikiran lain-lain. Biasanya senang, biasanya jatuh. Biar tahu yang sakit tuh biar tahu yang senang tuh gitu kan. Bare. Iya. Hanya di usia itu loh, awak bisa jujur gitu. Betul. Kini nggak bisa. Kini yang patut jujur, Bisa. Contoh polisi tembak-tembakan sih nggak bisa. Nah, si anak-anak tadi ada juga nggak membahas misalnya masalah gadget? Kebetulan mungkin karena faktor ekonomi ya. Ada yang masalah boba sih ya, banyak utama ya. Masalah boba minuman. Lah bara karate kan boba sih taruh. Berarti kan anak tuh saking pengennya itu gitu. Sebagai orang tua kan cuma ngasih boba ke barana boba gitu. Iya. Kayak bagian sementara pengen itu cuma boba. Bara karate bagian boba. Karate boba tuh ya. Ditanya apa sih boba? Boba om. Boba lu lihat. Gas tarik. Gas tarik. Agak kamanya. Berarti keinginan apapun maksudnya keinginannya pun bisa tuangkan melalui karate. Betul bang. Ekstrimnya nanti ketika anak tuh lah berapa kali pertemuan dake-dake. Tahu nanti kalau nyalahkan objek-objek misalnya cita-cita jadi apa, impian jadi apa kan. Oh pengennya jadi dokter gitu. Ceritanya di karya nanti tuh. Dari kecil tuh. Ada feeling itunya. Iya. Atau polisi tembak-tembakannya antar polisi sama mafia ya kan. Iya. Pistol-pistolan kan. Nah di situ baca itu. Nah, berarti kini kok ada 3 orang pasien, 3 orang anak didik. Itu 3-tiganya usia sampai setengah tahun. Pas lo kan itu gue tuh. Itu udah Inal ngajarkannya itu, maksudnya udah buka kelas kayak gitu tuh, berbayar. Kalau berbayar berapa? Terserah. Gitu. Bawa sih kalau udah ingin dibayar, bawa sih karate di rumah. Tapi terbatas ya bang ya. Wah pengennya serius satu anak. Kalau terlalu banyak takutnya. Takutnya tidak dapet. Kan efek yang dibuat kini 2 tahun ke depan. Efeknya sugi sana ya. Oke. Hanya ngasih tahu jati diri lu gini loh gitu. Bukan doktrinnya kalau privat gambar kan realis nih. Berarti anak tuh harus suku realis atau biola harus pandai biola gitu. Berarti efeknya 2 tahun setelah itu. Berarti si orang tuh menyekolahkan, ya, menaruh, menitipkan anaknya ke Dainal kok rata-rata bukan hanya untuk anak itu bisa melukis berarti. Bukan. Berarti oke. Ada yang pasien nangis datang kok. Lah, orang tuanya gitu. Setelah cerita kan setelah beres. Cerita nangis kan kemampuan salah pahamnya gitu. Antara miskomunikasi antara anak jadinya gitu. Oke. Oh iya pengennya bisa diajak lihat. Oh iya bang petang menit itu sih. Oh iya. Menangiran tuh. Ya menangiran tuh kan gitu. Yang dunia itu yang mencari lukisan yang lah dibuat dan anaknya. Permintaan anaknya. Dia kan ada report lagi habis ke orang tua. Berarti cukup rapi juga udah berarti. SPD. SPD. Kurikulum. Oke. Berarti udah buat nggak ada kurikulumnya? Ada pasti. Itu tuh maksudnya kurikulumnya udah buat surangka atau emang ada pakemnya dari seluruh dunia atau apa gitu? Contekan sih bang, contekan kan yang ada art terapi itu nggak salah di Asia, cuma Singapura kalau salah. Art terapi namanya. Sih. Lulusan yang orang Indonesia 2 orang salah. Cuman pernah ketemu sama yang ceweknya, yang lulusan art terapi. Jadi pernah ngobrol lah, dicocok logika lah sama kejadian di kelas, guru kan, sama di kehidupan nyata. Oke. Ibaratnya konseling juga deh. Iya. Mengetahui sisi anak aku misalnya ada masalah, apa masalahnya, tapi melalui media lukis. Karena efek dari TA tuh dulu tentang orang gilo, ODGJ ya, orang gilo kan somasi ya. Emang lalu di rumah sakit ODGJ itu hampir sebulan lah. Hari pertama
Sampai Akui, kan. terbedakan. Sampai yang mayang gitu, yang udah gaji gitu. Awak tuh ini gitu. Sampai ikut perang-perangan sama pasien. Oh. Kalau dari situ bingung kan, wih dunia nyata tuh kayak gitu. Ternyata lebih lama dunia kan. Ya, lapis-lapis. Karena meneliti ujung-ujungnya meneliti garis kan, bahas si garis yang dari ODGJ itu. Gitu. Oke. Garisnya warna yang dikeluarkan gitu. Maksudnya? Iya warna-warna apa sih yang disampaikan oleh orang-orang berpikiran kreatif kayak gitu. Cara udah transfer warna dari orang Tinggal dia tak sih cat pilih saja nama gitu. inyo milih. Kayaknya tapi bebaskan lah kan hidupnya. Berarti orang-orang ODGJ ko pun ada jo yang udah ajarkan melukis semacam itu. Justru magiah media sih bang, lukis lah. Awak rangsangnya awak melukis. Gitu. Oh satu aja. Satu lagi yang saya coret di kanvas lo aja. Tekan di kasus lah. Oke, berarti udah cukup banyak belajar tentang dunia psikologi bukan ya? Karena lukis kan baper, yang balik tadi lihat mah. Iya, Ada rasa yang harus dituangkan kan. Iya. Ada rasa yang harus dituangkan. Iya. Nggak gambar tuh kan. Kalau itu kan untuk kalau untuk genre lain kayak gitu juga enggak? Mungkin ada berapa mungkin bang. Abstrak kan paling susah ya kalau di persiwa gitu. Abstrak tuh susah, kapan berhentinya nggak tahu atau. Objek yang dilahirkan tuh tak boleh ada objek yang ada di dunia gitu. Lah, kalau ada itu kamera gambarnya itu masih belum masuk abstrak. berarti bukan abstrak. Bukan. Oh, berarti itu pembedaannya abstraknya. Suatu lukisan yang sebenarnya enggak ada perwakilannya di dunia loh. Itu keren sih, nggak bisa diprediksi orang-orang kayaknya. Ada yang cuma garisnya di kanvasnya cuma garis lurus, kan butuh keberanian yang khusus tuh. Iya. Banyak lahan kosong tapi cuma garis gitu. Nah, yang jadi pertanyaan Dewa, kan di dunia lukis kok, bareng kok, seni itu kalau menurut Dewa, seni itu mahal, ya karena emang pertama kayak cek udah tadi, yang udah bikin kok, saya ulang nak kayak nggak mungkin nggak bisa gitu. Dan kedua dari segi orang membeli, kok, seseorang yang kolektor tadi itu rela membeli mahal-mahal bahkan miliaran semacamnya triliunan hanya untuk satu lukisan. Emang apa sih yang membuat satu lukisan tuh pantas dihargai mahal? Kalau berkaca ke seni rupa modern bang, lukisan di Bali mahal kan investasi kan. Seniman yang bagus tuh seniman lukis yang bagus ya, bukan seniman yang lain. Seniman yang bisa menandakan dia hidup di tahun berapa kan. Kisah-kisah yang diangkat misalnya kisah-kisah kini kan pop art tuh posisi yang rasuan di tahun Indonesia sekarang itu tuangkan kan, makanya diinvestasi bagian dari sejarahnya kan. Oke, siap. Misalnya contohnya kayak Mona Lisa lah, itu contohnya di zaman itu Da Vinci orang sampai kini tahu Iko penggambaran di zaman itu padahal walaupun kini lah sekian tahun gitu ya. Nah, coba pasti banyak skillnya lebih dari Da Vinci, tapi karena pigmen warna Da Vinci itu memikirkan ini tahan loh 1000 tahun ke depan loh. Oh iya dah. Balik aja ke tadi kan. Iya. Seniman tuh harus memikirkan itu. Iya. Karena karya tuh harus lamu kan prosesnya. Iya. Bukan lagu loh. Lagu bisa di repeat order. Kan kalau lukisan bisa lah bakal lama jamur, lama akhirnya hilang. Padahal banyak. Yakin di masa Da Vinci itu banyak seniman yang keren. Betul. Cuma yang awet karyanya cuma Nino gitu. Iya. Kebetulan sih. Gitu. Mungkin pertama karyanya awet. Yang kedua sebagai seilmuan gitu ya. Yang kedua packaging tadi. Maksudnya packaging kok mulai dari cerita yang dibentuk di situ. Mona Lisa, Da Vinci itu Mona Lisa lahir bang. Pertama kali Mona Lisa itu diletak di WC kerajaan. Jadi kena asap mandi Raja Ratu tuh, makanya pudar Mona Lisa tuh. Namanya di kayu kan lukisannya. Dari dulu namanya salon, diganti sama galeri. Da Vinci yang ganti. Seni mahal tuh Da Vinci yang buat. Iya. Kalau dulu seni lukis tuh hanya untuk mendokumentasikan orang kayak foto biasa lah. Iya. Nah diganti sama Da Vinci polanya. Nah itu yang dipertahankan. Kalau cek orang,
Oh seni lukis itu mahal karena Da Vinci yang bikin mahal. Oh, oke. Da Vinci. Terima kasih Da Vinci. Da Vinci ya. Tapi sayang enggak satu orang bisa menikmati itu bang. Orang Minang nya mana? Si Vinci namanya. Orang mau punya udah aja. Davin ya. Davin. Oke. Nah, itu kayak itu tadi, kayak Da Vinci sampai nya ada semacam konspirasi semacamnya orang tahu orang mambu, tapi manginyo mambu. Jadi kesan untuk lukisan kok selalu diulang-ulang orang ceritanya. Seperti ini ada Da Vinci Code-nya macamnya kan, ada konspirasi di dalamnya. Jadi orang makin penasaran, apa sih lukisanku padahal kalau Cigo kayak lukisan seorang wanita biasa gitu kan. Skillnya udah berapa gitu, alisnya sudah selesai gitu. Udah selesai. Ya kayak gitulah kira. Berarti yang udah kerjakan kini apa ada satu dari sekian banyak karya udah yang rasa udah ibaratnya minimal Iko akan menjadi karya long list yang akan menjadi sepanjang masa dia udah gitu. Ada yang enggak yang pasti kamu bau gitu. Iya. Kalau ada mengenang tentang Bung Hatta, kematian sosok Bung Hatta gitu. Baku udah viral, baku diam sih Bung Hatta kan clash sama Soekarno. Itu tentang masalah kok ada sosok Bung Hatta yang di kampung sampai kini ya. Enggak pernah ke rumah kelahiran Bung Hatta tuh. Padahal sosok yang mendolakannya kan Bapak Koperasi membuat keseimbangan tentang keseimbangan lah. Iya. Tuh kamu bawa gitu. Lahirnya tekstur yang lukisan bisa bunyi itu dari lukisan itu. Bisa bunyi. Iya. Maksudnya bisa Dipegang bunyi. Hah? Ada lukisan gitu? Itu yang memecahkan ke Jerman tuh. Sangko bukan yang lukisan yang apa yang untuk tunanetra tuh? Bukan. Jadi ada tekstur. Kalau dipegangnya bunyi. Jadi si tunanetra tuh menikmati lukisan terserah dia gitu kan. Oh ada warna. Oh berarti menyangkut tadi lukisan untuk tunanetra tuh lukisanku bertekstur. Bukan. Teksturnya mungkin koplo orang apa? Oh berarti dipegang bunyi. Ya. Disentuh sering. Oke. Eksperimen lah. Itu asli baru deh pak. Kan kreatif, kere dan aktif gitu. Iya. Dalam tapi harus aktif kan. Harus aktif ya. Aktif terus kan. Iya. Berarti ada beberapa komponen di dalam tacat semacam itu yang bisa menghasilkan bunyi. Ada. Efek delay gitar, masukan terus alat prediksi gempa. Oh. Pelajari itu sudah gitu. Kenapa sih kalau untuk lawan-lawan di lingkungan perupa saat itu kalah keren-keren orang tuh Papiti, skillnya bagus-bagus, tuh harus cari yang lain lah. Yang lain ya, yang low budget untuk ya. muncul gitu ya. Low budget, baliang kanvas kan. Berarti ternyata lukisan kok tidak sesimpel yang banyak orang pikir, misalnya lukisan cat air, kanvas dah. Cara semacamnya kan. Ya, Kira-kira bisa aja pakai eksperimen bunyi. Kan haram dah. Deteksi kapal macamnya. Oke. Dah agak tips ketek untuk dosen-dosen di rumah dah. Kan tadi kan udah perjalanan udah yang masuk kuliah pertama diremehkan. Ternyata apa yang udah sampaikan tuh menjadi nyata gitu. Ya kan? Dan bagi dosen-dosen di rumah yang mungkin Nio beraja seni lukis, apa ada tips nak dari Ruda? Jujur bang. Iya jujur li ya. Jujur aja lah. Kalau hidup sekedar hidup monyet juga bisa ke Cibung HMK kan. Betul. Ya. Cobalah kalau kecengka kawan-kawan sekitar, cobalah nikmati nafas tuh. Jangan asal nafas gitu. Nikmati, baca dong nikmati. Jadi nafasnya bisa senyum lah gitu. Deh lama lah. Nikmati sampai itunya gitu. Nah nanti tahu kamar. Nanti tahu sukunya kok kemang ada orang kan yang digaji untuk mantes kasua gitu. Kok bisa ya? Iya. Nganggur susah. Betul. Bahkan ada di Cina terima tuh. Dia gaji hanya untuk mencumi ketek. Maksudnya ada alat deodoran tuh. Seberapa tahan gitu. Karena emang dia mendalami hal itu. Iya. Sama ya kejadian gini kok bisa kasih tuh karya arahnya terjual lah. Iya. Karena fokus mendalami kan. Itu belum sangat dalam bang. Okay. Literasinya, tekniknya,
karakternya sampai rela nginap di RSJ. Iya. Alun lagi perjalanan ke NTT yang 2 minggu, 2 minggu jalan kaki kan. 2 bulan dari Bandung NTT. Backpacker. Oke, siap. Apa harapan udah terakhir kau sebelum akhiri? Harapan terakhirnya kayak meninggal. harapan terakhir di podcast inilah. Maksudnya harapan udah ke depan yang pengen udah wujudkan. Menunggu kawan-kawan yang kreatif sesungguhnya dari Sumatera Barat. Karena pencipta duit dari kreatif itu Bang. Iya. Etching nama tekniknya. Oke. Itu orang pada panjang. Siap. Yang ada di PT Karate. Oke. Mana orang-orang itu? Mana orang-orang kreatif lainnya. Oke, itu sana-sananya itulah bincang-bincang kita sama Uda Irnal. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita gali dari Uda Irnal, tapi waktu yang telah membatasi kita kan Nikolaga. Nah, kita akan kembali setiap hari Senin dan Selasa pukul 1 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa sana tonton live di TVRI Sumatera Barat, live di Facebook, Instagram, dan YouTube. Bisa juga sana tonton tayangan ulang di YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa sana tonton juga melalui aplikasi TVRI Klik. Bisa sana download melalui Play Store atau di App Store. Kita akan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.